Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Papa harapkan kalian semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini Bapak senang sekali bisa menyapa kalian semuanya pagi hari ini. Harapkan kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anakku, sebelum pelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi kita semuanya untuk belajar pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini pertemuan bahasa Indonesia ini kita akan bahas apa ya? Betul, bahas tentang jenis-jenis paragraf. Nah, kalian untuk lebih memahami, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Jenis-jenis paragraf. Indikatornya, siswa mampu memahami dan mengidentifikasi tentang jenis-jenis paragraf yang ada, baik paragraf narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Untuk mengingat kembali, marilah kita pelajari tentang pengertian paragraf. Baiklah anak-anakku semuanya, yuk kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf diawali dengan penulisan yang agak menjorok ke dalam. Baiklah, kita akan lanjut tentang pemahaman jenis teks paragraf. Jenis teks paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan bahas satu persatu jenis paragraf tersebut. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Apa itu ciri-cirinya? Ada kejadian, ada pelaku atau tokoh, dan waktu kejadian. Perhatikan contoh berikut ini. Coba perhatikan paragraf berikut ini, anak-anak semuanya, bahwa di sini terdapat Roy atau tokoh, kemudian ada latarnya perpustakaan, kemudian ada keadaannya yaitu asik sekali, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf narasi. Bagaimana anakku semuanya? Apakah kalian sudah paham mengenai paragraf narasi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi atau bisa disebut dengan menggambarkan. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan atau bisa menggunakan panca indera. Untuk bisa memahami paragraf deskripsi, perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, seperti yang kalian ketahui bahwa contoh paragraf berikut ini adalah contoh penggambaran tentang seorang perempuan. Betul tidak? Ya, betul. Seorang perempuan yang tinggi semampai, cantik, mempunyai mata yang bulat dan bersinar, bulu mata yang tebal dan hidungnya mancung. Nah, itulah yang dimaksud dengan paragraf
deskripsi, yaitu mendeskripsikan suatu objek, benda, atau orang. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi penjelasan 2 jenis paragraf. Selanjutnya, insya Allah nanti 3 jenis paragraf berikutnya akan Bapak terangkan di pertemuan selanjutnya. Anak-anakku semuanya, untuk lebih bisa memahami teks paragraf deskripsi maupun narasi, kalian bisa join Classroom. Bapak sudah siapkan beberapa soal yang nantinya kalian bisa coba mengerjakannya. Dan aku semuanya tetap semangat ya belajar di rumah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di minggu depan di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.